Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldanti Chayani Putri, NPM 23150610046 dari kelompok 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai 4 rangkaian, yaitu SISO, SIPO, PIPO, dan PISO. Pertama-tama, di sini yang akan saya bahas yaitu rangkaian SISO. Di mana SISO sendiri merupakan singkatan dari serial input dan serial output. Di mana pengertian SISO adalah register geser yang masukannya berurutan dan keluarannya berurutan. Di sini dapat kita lihat pada rangkaian SISO, jika inputnya kita jadikan 1, maka input pada D flip-flop ini akan 1 dan outputnya akan 0. Mengapa outputnya di sini masih 0? Karena saklarnya belum kita hidupkan. Di sini saya akan coba hidupkan. Nah, maka output dari D flip-flop tadi akan berubah menjadi 1. Dan selanjutnya, output pada D flip-flop yang pertama ini akan menjadi input untuk D flip-flop yang kedua. Di sini, saya akan mematikan kembali saklarnya. Dan akan menghidupkannya kembali. Nah, di sini input dari D flip-flop yang kedua akan menghasilkan output 1 sesuai dengan input yang dimasukkan tadi. Begitu juga seterusnya. Di sini saya akan kasih contoh. Misalkan kita disuruh untuk mengubah output ini menjadi 1001. Maka yang akan kita lakukan yaitu kita ubah inputan pertama menjadi 1. Ini kita ulang dulu. Kita ubah menjadi 1. Lalu kita hidupkan saklarnya. Dan kita matikan kembali. Nah, di sini pada D flip-flop yang pertama akan menghasilkan output 1. Selanjutnya kita masukkan output 0. Dan kita hidupkan kembali saklarnya. Maka ia akan bergeser ke samping dan menghasilkan output 0. Karena di sini kita diminta untuk menjadikan outputnya 1001, maka kita masukkan urutan inputnya sesuai dengan apa yang diminta. Seperti ini. Ini kan tadi kita sudah masukkan inputan 1 dan 0, maka kita tinggal memasukkan inputan 0 dan 1 lagi. Oke, saya akan lanjutkan. Dan kita ubah lagi menjadi 1. Dan kita hidupkan kembali saklarnya. Dan setelah selesai, maka ia akan menghasilkan output yang diminta, yaitu 1001. Seperti ini. Kemudian pada rangkaian kedua yaitu SIPO. SIPO ini juga merupakan singkatan dari serial input dan parallel output, di mana pengertiannya SIPO merupakan register geser dengan masukan berurutan dan keluaran serentak. Dapat kita lihat di sini pada rangkaian SIPO ini hampir mirip atau sama dengan rangkaian SISO tadi. Tetapi kalau di SIPO ini hanya beda di keluarannya. Kalau tadi keluarannya berurutan, di SIPO ini keluarannya akan serentak. Makanya di sini terdapat 4 output. Nah, makanya ini disebut dengan paralel atau serentak. Dan mengapa di sini juga disebut dengan serial input? Karena di sini inputnya 1 saja, makanya disebut dengan serial input. Maka di sini saya akan masukkan input 1.
Dan saya akan menghidupkan saklarnya. Maka di sini input pada D flip-flop pertama akan mengeluarkan output 1 sesuai dengan input yang dimasukkan pertama tadi. Selanjutnya saya akan mengganti inputan 1 ini menjadi 0. Maka ketika saya menghidupkan kembali saklarnya, output yang dihasilkan pada D flip-flop yang pertama akan menjadi 1. Dan output pada D flip-flop yang pertama tadi akan berpindah ke D flip-flop yang kedua. Begitu juga seterusnya, sampai ke output yang keempat. Di sini saya akan lanjutkan, saya akan memasukkan inputan 0. Dan saya akan menghidupkan kembali saklarnya. Maka ia akan berpindah lagi. Yang kedua berpindah ke D flip-flop yang ketiga, dan yang pertama akan berpindah ke D flip-flop yang kedua. Selanjutnya yang terakhir saya akan masukkan angka 1. Dan saya akan menghidupkan saklarnya kembali. Maka di sini kita mendapatkan hasil yaitu 1001. Seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu PIPO. PIPO merupakan singkatan dari parallel input dan parallel output, di mana PIPO merupakan register geser dengan masukan serentak dan keluaran serentak. Di sini dapat kita lihat pada rangkaian PIPO, ia memiliki 4 input dan 4 output. Di mana ketika kita memasukkan inputnya secara bersamaan, maka ia akan mengeluarkan output secara bersamaan juga, sesuai dengan input yang dimasukkan. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan input 0, 0, 1, dan 0. Dan saya akan menyalakan saklarnya. Maka yang terjadi di sini, inputnya akan mengeluarkan output 0, 0, 1, dan 0. Karena dia mengikuti dengan masukan input yang kita masukkan tadi, yaitu 0, 0, 1, dan 0. Maka outputnya juga keluarnya sama dengan input yang kita masukkan. Maka ini disebut dengan PIPO? Karena kita memasukkan inputnya secara serentak dan dia akan keluar outputnya juga secara serentak. Makanya disebut dengan PIPO. Oke, di sini yang terakhir yaitu PISO. PISO merupakan singkatan dari parallel input dan serial output, di mana PISO merupakan register geser dengan masukan serentak dan keluaran yang berurutan. Kita lihat di sini, pada rangkaian PISO ini terdapat 4 inputan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan dia memiliki satu output, yaitu 1 di sini. Mengapa ini tidak termasuk input? Karena ini disebut dengan shift. Mengapa kita harus menggunakan shift pada rangkaian ini? Karena jika kita tidak menggunakan shift, maka output yang akan dihasilkan nanti hanya akan mengeluarkan dari input yang pertama ini saja. Makanya kita pakai shift di sini agar inputnya akan mengeluarkan output secara berurutan dari keempat inputan ini. Dan di sini terdapat satu clock, di mana clock ini digunakan untuk menggeser inputan secara otomatis pada keempat D flip-flop ini. Pada clock ini kita bisa menggantinya dengan saklar atau logic state, di mana kalau kita menggunakan saklar di sini kita akan
untuk menggeser keempat D flip-flop ini, kita akan secara manual. Di sini saya menggunakan clock agar ia bisa menggeser inputannya secara otomatis pada keempat D flip-flop ini. Oke, sebagai contoh di sini saya akan mengubah keempat inputan ini menjadi 1, 0, 1, 0. Dan saya akan meng-on-kan shift-nya, maka akan mengeluarkan output 1, 0, 1, 0 sesuai dengan inputan yang dimasukkan tadi. Dan jika shift di sini saya matikan, maka outputnya akan berhenti dan kembali ke inputan yang pertama, yaitu 1. Makanya di sini kita menggunakan shift agar output yang keluar bisa dari keempat inputan ini. Dan dia akan mengeluarkan keempat inputan ini secara berurutan. Nah, di sini kan pada rangkaian ini terdapat 6 gerbang AND dan 3 gerbang OR. Mengapa yang pertama yang kita gunakan di sini adalah gerbang AND? Itu karena jika gerbang AND terlebih dahulu, maka outputnya sudah pasti akan sama. Dan fungsi lain dari rangkaian ini ada yaitu sebagai penstabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari beberapa rangkaian ini. Di sini terdapat 6 gerbang AND, yaitu pada gerbang AND yang pertama yang mendapatkan inputan dari shift yang bernilai 0 tanpa melewati gerbang NOT. Maka di sini dia mendapat masukan 0. Dan pada inputan yang kedua, ia mendapat inputan dari D flip-flop yang pertama ini. Dari sini, karena di sininya 0, maka dia di sininya 0 dan dia akan masuk ke gerbang N yang pertama ini. Maka pada rumus gerbang N itu ia dikalikan. Jadi ketika 0 dikalikan 0, maka ia akan menghasilkan 0. Selanjutnya pada gerbang N yang kedua, ia mendapatkan inputan dari shift yang pertama ini kan 0 dan melewati gerbang NOT ini, maka ia akan berubah menjadi 1. Maka input yang dimasukkan di sini adalah 1. Dan ia mendapatkan inputan dari sini 1 yang bernilai 1, makanya di sini 1. Dan pada sesuai yang dengan tadi, pada rumusnya N ini dikalikan, jadi 1 dikali 1, maka ia mendapatkan 1. Maka pada gerbang N yang pertama dan gerbang N yang kedua ini, ia lanjut ke gerbang OR ini. Pada gerbang OR ini akan dimasukkan inputannya sesuai dengan kedua gerbang ini, yaitu 0 dan 1. Makanya di sini inputannya 0 dan 1. Jika pada gerbang OR ini rumusnya ini ia ditambah, maka di sini terdapat 0 dan 1, maka 0 ditambah 1 dia menghasilkan 1. Dan dilanjutkan ke D flip-flop yang kedua ini 1, makanya di sininya 1 dan dimasukkan ke inputan ke gerbang ketiga N di sini. Makanya di sini dia mendapatkan 1 karena dia masukkan dari D flip-flop yang kedua ini. Dan ia mendapatkan inputan dari shift ini tanpa melewati gerbang NOT. Makanya ia di sini ditulis kita 0. Maka di sini 1 dikalikan dengan 0, maka ia akan menghasilkan 0. Makanya di sini terdapat 0. Di sini terdapat 0. Nah, dia akan lanjut masuk ke inputan untuk gerbang OR yang kedua. Dan di sini terdapat gerbang ON yang keempat yang mendapat inputan dari shift ini yang melewati gerbang NOT, maka berubah menjadi 1. Makanya di sini dia mendapatkan inputan 1 dan mendapatkan output dari sini. Karena di sini 0, maka ia mendapatkan inputan di sini 0. Maka 1 dikali 0 menghasilkan 0. Dan lanjut dimasukkan ke inputan untuk gerbang OR yang kedua. Maka di sini menghasilkan 0 karena 0 ditambah 0 hasilnya 0. Lanjut dia masuk ke D flip-flop yang ketiga.
sini, makanya di sini 0. Dan ini kita masukkan untuk inputan ke gerbang N yang kelima. Makanya di sininya mendapat inputan 0 karena dia masukkan dari D flip-flop yang ketiga ini. Dan ia mendapat inputan dari shift tanpa melewati gerbang NOT, yaitu 0, maka kita tulis di sini 0. Maka 0 dikali 0 dia akan menghasilkan 0 dan dia akan masuk ke gerbang OR yang ketiga, yaitu 0. Dan lanjut pada gerbang N yang ke-6, ia mendapatkan inputan dari shift ini 0 dan melewati gerbang NOT, maka berubah menjadi 1. Dan mendapatkan inputan dari sini 1, maka dimasukkan ke sini menjadi 1. Dapat disimpulkan yaitu di sini 1 dikali 1 hasilnya 1 dan dimasukkan ke gerbang ketiga OR ini. Jadi di sini 1 ditambah 0 maka dia akan menghasilkan 1 dan dia lanjut ke gerbang ini. Pada gerbang D flip-flop yang keempat, maka ia akan menghasilkan output 1 sesuai dengan inputan yang pertama ini. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.